balik lagi bersama gue Zaku GT. Pada kali ini gue sebenarnya cuman mau iseng doang ngerek ngerek game ini karena gamenya lagi rame banget dan gue juga diajakin main sama teman-teman gue. Yaitu nama gamenya Among Us. Bagi yang nggak tahu, sebenarnya Among Us ini tuh ya, kalau menurut gue sih ya, bukan menurut gue doang sih ya, pasti banyak yang ngira juga sebenarnya game ini sama kayak game Werewolf. Bagi yang nggak tahu, Werewolf itu game kartu tapi juga bisa main di HP Android maupun iPhone juga, pokoknya bisa main di HP lah ya. Werewolf tuh udah terkenal banget, itu pasti udah nggak asing lah ya bagi yang sering main gitu kan, namanya game Werewolf gitu. Sebenarnya ini sama game Werewolf itu sama, cuman gak beda jauh lah, 11-12 lah pokoknya. Samanya ya karena gimana ya, sama pokoknya dari cara permainannya sama, kita sama-sama tuh mencari orang jahat gitu. Orang jahatnya itu nyamar jadi sama kayak kita gini lah, kayak manusia gitu kan. Ya gue sebutnya ini manusia aja lah ya. Terus impostornya itu pembunuh lah pokoknya gitu. Dan kalau bedanya, kalau di Werewolf itu pembunuhnya itu kalau malam jadi serigala, dan kalau Among Us itu nggak ada waktu tertentu untuk dia berubah, tapi bisa kapan aja buat ngebunuh kita gitu. Kalau misalkan kita bukan impostor ya gitu, kita cuman manusia astronotnya nih kan. Dan kalau menurut gua nih ya, dari skin gitu kan, dari skin lagi, dari hero gitu, lumayan beda jauh ya. Kalau werewolf itu hero nya lumayan banyak gitu, nggak cuman dua gitu kan. Nggak cuman villager sama sama werewolfnya doang, tetapi di werewolf itu ada paladin, ada witch, penyihir gitu kan, ada apa lagi, ada pokoknya yang healing gitu kan, ada dokter juga kalau nggak salah kan, ada yang bisa ngebangkitin villager kalau misalkan mati. Terus ada tanknya, ada, kalau di game gue sebutnya tank aja lah, yang bisa ngelindungin gitu lah pokoknya. Sekitar ada 6 sampai 7 hero lah ya kalau gue bilang ya, bukan pahlawan lah ya, hero kalau gue bilang. Sedangkan kalau Among Us ini cuman dua aja sih, satu manusia astronot, satu lagi ya imposter ya. Sama sebenarnya sih, kalau dari segi karakternya cuma satu, cuman bedanya sifatnya aja gitu. Sifatnya ada dua, satu ada yang jahat dan satu ada yang biasa aja gitu kan. Dan kalau dari segi game juga sama sih, sama-sama mencari yang jahat yang seperti gue bilang tadi kan ya. Dan bedanya kalau di werewolf itu kan, yang nyari bisa ngebunuhnya itu kalau jam malam, pokoknya malam dia bisa ngebunuh. Terus besok paginya pas villager bangun, kita dikasih tahu tuh siapa yang mati, siapa yang dibunuh. Nah, nanti kita voting, pilih siapa yang menurut kita itu dia werewolfnya. Ya sama, game ini juga sebenarnya juga sama kayak gitu juga, kita voting nanti kan, kita pencet bell gitu kan, kita voting pilih siapa. Kalau di werewolf kan karena dia itu mainnya real life ya kan, jadi kan kalau orang bohong gitu kan kelihatan gitu. Sedangkan kalau di game itu kan, kalau bohong kurang gitu kelihatan kan, ya paling ngebacot doang gitu kan, bukan gua padahal dia gitu, dia fitnah orang gitu kan, padahal dia gitu. Mungkin kalau dari segi game sama sih ya. Di sini gua agak cerita lumayan panjang ya, karena biar kalian tuh ngerti sebenarnya konsep game itu sama kayak game werewolf gitu kan. Mungkin daripada banyak bacot gitu kan, kalian nungguin gua ngebacot, mending kita langsung main gamenya aja. Oke, tunggu guys. Satu lagi kurang penjelasannya karena gue buru-buru tadi kan. Penjelasannya ini tuh musuhnya sama-sama ada dua ya. Kalau di werewolf itu kan werewolfnya itu ada dua, dan kalau di sini impostornya ada dua. Kita harus nyari impostornya sebelum kita dibunuh semua sama impostor. Dan kalau menurut gue juga konsepnya sama, nggak ada yang kalau menang itu, kalau buat manusia atau villagernya, kalau di werewolf itu villager, dan kalau di sini astronotnya itu yang baik gitu kan. Konsepnya sama, kalau mau menang ya kita harus ngebunuh dulu itu si werewolf atau si impostornya. Kalau kita nggak bunuh ya kita nggak bakal bisa menang gitu, malah kita yang dibunuh sama dia. Tapi cuman kan kalau misalkan di werewolf itu kan kayak nggak ada missionnya gitu kan, kayak ya cuman muter-muter aja dari pagi ke malam, malam ke pagi lagi, kita cuman tebak-tebakan doang, kita debat sama orang ya kan. Dan sedangkan kalau Among Us ini kita dikasih kerjaan, kayak kita dikasih misi harus ngerjain. Contohnya kayak dari pendorong pesawatnya,
terus pesawat listriknya mati gitu kan. Ya pokoknya sih kalau menurut gua nih ya lebih seru ini sih. Dan kalau dari permainan lebih gampang mana, ya jelas lebih gampang ini dibanding werewolf kalau menurut gua ya. Tapi kalau menurut kalian gimana guys, lebih gampang mana? Kalau setahu gua sih lebih gampang ini dibanding werewolf ya, karena di werewolf tuh banyak hero nya kan. Ya mungkin itu aja sih, udah nggak ada yang mau gue jelasin lagi. Jadi maaf banget gue jelasinnya agak panjang ya, karena biar kalian tuh ngerti gitu kan. Biar kalian ngerti dari persamaan konsepnya dari game werewolf dan nama game Among Us ini. Pokoknya konsepnya tuh 11-12 lah, nggak ada bedanya gitu. Paling ya beda-beda dikit lah, beda dari hero atau beda dari gameplaynya. Oke. Pastinya kalau werewolf itu terkenalnya buat main di real life, buat main bareng teman-teman juga. Kalau ini karena kita lagi ada wabah gitu kan, jadi kita nggak bisa main berkumpul-kumpul bareng temen, tapi kita mau main yang seru gitu kan. Bosen main ML terus atau FF atau PUBG terus kan, jadi kita main game baru yang kayak werewolf ini. Oke, mungkin segitu aja penjelasannya, nanti bakal gue kasih gameplaynya ya. Sebenarnya ini game udah gue download sekitar berapa jam lalu kan, abis pulang sekolah online gue langsung download ini game, katanya gue disuruh main gitu kan sama teman gue. Pas gue main ya lumayan seru sih, cuman apa ya, gue nggak pernah kebagian main impostor. Ada kak apa jadi impostor gitu, ada kali gue main 10 atau berapa match gitu kan, nggak kebagian impostor, selalu jadi kru. Makanya mudah-mudahan ini pas nanti record kan jadi impostor, jadi kan bisa ngasih tahu kalian gitu. Oke, kita langsung ke gamenya aja guys, lanjut ke gamenya aja. Oke, sini kita di gamenya, gue jadi jadi orang baik di sini. Nah kita mau nyelesain misi dulu. Dan di sini ada perbedaan lagi yang udah gue perbedaannya itu kalau werewolf itu pakai kartu dikarenakan mungkin karakternya banyak gitu, dan orang yang main juga lebih banyak dibanding ini kali ya. Kalau ini nggak pakai kartu, jadi langsung dikasih tahu aja kita kru, dan impostornya itu nggak tahu siapa lah ya, kita harus nebak. Ini gue diikutin sumpah sama merah terus. Kita harus nyelesain mission tasknya, kita harus nyelesain tasknya dulu di sini. Sumpah gue ngeri banget nih, gue ngeri ditusuk dari belakang cok. Nah ini task komplit, dan ini dia diem aja nih. Kok gue ngeri anjir si Ipin ini. Ini gue cuman main berlima karena gue mainnya udah malam, jadi pada nggak bisa katanya. Tapi nggak tahu deh, ntar coba di next game. Kenapa nih? Nah kita langsung debat di sini. Kenapa cok? Kenapa? Hah? Kayaknya si ini nih. Rata sama gua kontol. Gue udah tes dari tadi. Aduh ya. Kita coba tuh. Bener. Lihat dulu, hitam cok, bukan siret tadi sama gua weh, sumpah siret sama gua kagak skipping. Siapa yang dibuang? Kayaknya sih nggak ada yang dibuang karena nge-skip ya, tuh kan skip. Imposter one image nih. Nah siapa yang sabotase nih? Di sini gue nggak usah teriak-teriak karena udah malam jadi berisik, jadi gue nggak usah teriak-teriak. Kita ikutin nih si itu, temen yang hitam. Kayaknya sih dia cuma pura-pura doang ini. Oh enggak, aman. Gue kira dia cuma pura-pura cok. Kita buka map, di sini juga ada mapnya buat nyelesain misi kalau misalkan bingung. Nah di sini kita ada selesaiin buat misinya. Berapa cok? 5
5 6 4 3 7. Oh, teksnya komplit. Wah, gue ngeri sumpah, Cok. Kita lihat map lagi, di sini masih ada satu. Siapa lagi yang sabotase? Tandanya ada yang sabotase kalau yang kita ya. Ini kita cuma geser. Sebenarnya misinya tuh gampang-gampang sih, pasti lu pada ngerti lah. Edit semua sih, nggak ada yang susah kalau menurut gua. Ya serunya dari Among Us ini ya itu karena ada missionnya. Kalau Werewolf kan nggak ada missionnya. Dan ini gue coba ikutin lagi si kuning. Ini agak pelan-pelan ngomongnya karena udah malam. Astaga coy, kok nggak bisa masuk, Cok? What? Wah bener, Cok, ternyata. Dan kita kalah karena kita dibunuh impostor dan semuanya pada kabur weh. Mungkin gue skip aja sampai semuanya pada nongol di sini ya. Kita pada masuk room. Tadi itu kita kalah karena kita imposternya menang karena ngebunuh teman kita semua. Nah ini kita cuma main beberapa doang. Sebenarnya gamenya tuh nggak panjang banget sih, paling 5 menit selesai lah. Benar kata dia, gue kira si hitam ini, ternyata bukan. Dan seperti gue bilang, game ini tuh nggak terlalu panjang ya, nggak sampai setengah jam, paling 5 menit sampai 6 menitan lah. Ini game udah pasti selesai. Kalau nggak kita menang, kita yang mati, dibunuh. Yang ini kagak hafal gue. Oh, ganti mapanya. Mungkin gue bakal serahin ke si item aja ya, yang si E ini. Dia aja yang buat room. Karena kalau gue yang buat room gak tahu kenapa sepi, jadi nggak seru dan terus mainnya sebentar. Biasanya tuh 5 menit atau 6 menitan buat main. Sambil kita nunggu, kita keluar dari map live game. Dan ini tampilannya dari luar ya, gua agak sedikit ngejelasin aja di sini. Agak sedikit jelasin aja di sini. Ini buat bisa join ke Discord. Terus bisa host kalau misalkan kita mau main. Warnanya doang kita bisa gonta-ganti. Ada pink, ada red. Kayak Teletubbies harusnya sih. Ini maaf banget agak berisik ya. Emang tetangga bangsat kayak gini. Berisik ganggu orang buat video. Nah ini rame nih. Siapa saya? Ada Kentucky, ada cewek cheater, not me. Gian temen gue yang buat banyak. Gue sih diajarin triknya, kata temen gue, katanya kalau mau jadi imposter kita harus spam gonta-ganti warna sih katanya. Tapi nggak tahu ini beneran bekerja atau enggak sih ya. Gue sih nggak yakin sih ya. Kayaknya sih nggak ngaruh sama imposter itu, sesuai kehokian kita aja. Sesuai kehokian kita doang gitu kan buat jadi imposter. Ini gamenya juga bisa beli nih, kalian bisa beli di sini tuh. Try something one. Nih kalian bisa beli, bisa buat ngedapetin semua skinnya. Ada head, terus ada skin tuh, skin bajunya, terus ada pets juga di sini. Dan kalau nggak salah harganya itu 28.000, tapi gue nggak mau beli bukan karena. Nah, gue jadi kru lagi. Gue lanjutin ngobrol yang tadi, gue nggak mau beli bukan karena gue nggak pelit atau gimana ya, tapi apa ya, game kayak gini tuh kita juga bakalan game mati gitu, jadi sayang, mending buat beli yang lain. Dan seenggaknya biasanya juga game-game kayak gini tuh bakalan ada modnya atau cheatnya, jadi kan sayang kita beli kan. Udah ada modnya, ada cheatnya, jadi sia-sia gitu ya. Walaupun kalau yang mau pakai mod begitu atau pakai cheat begitu kan nggak bisa diupdate ya, cuman nggak bisa diupdate, cuman bisa di versi itu doang ya. Gue tahu biasanya sih kalau game-game di cheat begitu nggak bisa update ke
nggak bisa update ke seri-seri lain. Nah ini contohnya nih, kalau yang udah beli nih yang namanya ya inilah, pokoknya kalian bisa baca. Disabotas lagi anjing. Anjir, dibunuh cok, dibunuh. Dead body. Nah gue dibunuh nih. Gue udah nggak bisa ngechat di sini, gue udah nggak bisa ngobrol di sini. Iya tuh, gue coba tuh tulis ke tuh, gue nggak bisa, kayak ke silent gitu lah pokoknya. Ping. Nah dia bilang ping. Suspek hijau I saw ping. Really? Ya kita kalau udah kayak gini udah nggak bisa ngapa-ngapain, paling wih di vote sama Mang Oleh, siap. Rasanya seperti Anda ingin menjadi Iron Man. Tuh, kalau ada yang suara-suara ngobrol sorry banget, berisik karena tetangga gua tuh ganggu emang. Aduh, oke kita main. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain, kita nunggu 78 detik untuk meeting itu kayak kita ngobrolin, kita tebak-tebakan kayak siapa musuhnya, kayak siapa imposternya gitu. Biasanya sih kalau imposter itu paling banyak bacot ya, yang gue ciriin tuh kalau imposter itu biasanya paling banyak bacot dan gak mau disalahin kalau imposter. Tapi kalau misalkan gue main dituduh imposter, gue tinggal bilang udah vote gue aja sini, vote gue. Kalau misalkan gue bukan imposter kan lu yang kalah, gue bilang kan gitu. Kalau trik gue sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian dituduh tapi kalian bukan imposter itu ya udah kalian tuh kayak ngotot aja, ya udah sini vote gue gitu. Nah, ntar pas dia vote kan ternyata kita bukan imposter, nah nanti dia nyesel. Itu trik gue sih, kalian bisa pakai juga kalau main Among Us ini. Gue nggak tahu dibunuh siapa, pokoknya kayaknya ping. Ya sebenarnya nunggunya kayak gini tuh, nunggu waktu votingnya end itu tuh ya lumayan membosankan lah ya. 100 detik sekitar 1 menit lebih lah, hampir 2 menitan kita buat ngevoting kan. Ini kita lihat apakah dia imposter. Mickey was not imposter. Nah berarti dia bukan imposter. Imposter masih ada 2 tuh. Berarti siapa? Nah kalau misalkan kita udah mati, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi dan kita nggak bakal bisa dibunuh. Kita juga nggak bakal bisa ngobrol sama orang yang di chatnya sini. Kita cuman paling bisa jalan-jalan, cuman kalau udah mati tuh kita bisa nembus jalannya karena kan setan kan. Tapi kita nggak bisa ke akhir map gitu, cuman bisa sampai sini doang, ada batasannya. Kita bisa nembus di sini dan lebih terang, dan di sini ada ini teman gua. Nah ini kenapa lagi nih, kadang tuh suka ada apa ya, kadang tunggu suka kesel gitu kan, impostarnya belum nyerang gitu kan. Terkadang biasanya sih suka ada temen yang iseng gitu kan, padahal dia nggak ngeliat apa-apa tapi dia takut gitu, takut dibunuh sama impostar, jadi dia nggak ada apa-apa langsung dipencet aja. Nah mungkin yang jadi impostarnya kaget kali, biasanya takutnya yang jadi impostar itu ada yang ngeliat, padahal mah itu orang ketakutan takut dibunuh, makanya dia langsung ngebel. Nanti pas di sini dia bilang kayak kenapa gitu, pas ditanya kenapa dia jawab gak tahu cuma kayak dia jawab gak tahu, ntar malah fitnahan, malah berantem nanti biasanya sih. Ya sebenarnya kalau apa ya, kalau buat ngeisengin temen, kalau lagi apa tuh, kalau lagi ngetaks kan, orang-orang kan lagi pada sibuk misi taksnya itu. Nah lu pencet emergency meeting kalau nggak salah ya, lu pencet itu. Tapi biasanya temen lu suka marah, lagi misi kok dipencet gitu kan. Itu sih kelakuan gue kalau misalkan gue jadi kru biasa, karena gimana ya, percuma juga lu ngerjain taks juga tuh kan. Kayak lu ngerjain taks tuh nggak bakal bisa menangin gamenya juga selama lu belum ngebunuh itu impostarnya. Kalau impostarnya belum ketahuan nggak bakal bisa menangin game, cuman kayak menuhin task doang itu.
dan ini ungu. Animate was not impostor. Nah, kita muter-muter lagi aja. Dan kalau misalkan kita jadi ghost begini, kita juga masih bisa kok ngerjain task nih, kita kerjain ya. Tuh. Nah, kita masih bisa kok ngerjain task, malah lebih enak. Iya, dia bingung mau ngerjain tapi udah selesai, Cuk. Nah, terus kita bisa kerjain lagi di sini. Nah, sebenarnya misinya gampang-gampang sih. Lu asal pencet juga bisa sih. Dan ya ini udah. Ini ada yang sabotase, artinya kalau misalkan ada petunjuk begini berarti ada yang sabotase nih. Dan yang gue paling males ya kayak gini, kalau misalkan lagi gue sendiri gitu kan, lagi sendiri ngerjain mission kayak gini, gue paling males. Kenapa? Karena suka tiba-tiba kita ada yang nusuk dari belakang gitu loh, jadi kita kaget gitu kan, lagi asik-asik misi dibunuh. Nah, ada yang sabotase lagi. Dan gue mau sedikit bilang, kalau misalkan kita bukan impostar, kita nggak bakal bisa masuk yang namanya ke lubang ini. Lubang ini cuma bisa masuk kalau misalkan kalian jadi impostar. Kalau kalian gak jadi impostar gak bakal bisa masuk. Ini bensin apa? Tuh kan, dead body lagi. Kalau menurut gue sih yang hijau sih, hijau tadi. Hijau sih. Makanya jangan sahabat, bukan ungu anjir kata temen gue. Ya, Dynamite siapa tuh? Dynamite live game. Oke, gue liat hijau tuh nak bunuh yang orang di CCTV. Masa? Ya sih, tadi gue juga lihat dia di CCTV sih ya. Coba nungguin ngevotingnya itu loh, gabut banget, lama banget. Kalau menurut gue voting di di mana? Di Among Us ini sama di game Werewolf yang aslinya itu lebih lama di, kalau menurut gua nih ya, tapi kalau menurut kalian tuh bebas ya. Kalau menurut gua lebih lama di Among Us, karena kayaknya sih lebih lama di Among Us dibanding di Werewolf aslinya. Soalnya gua udah lama nggak main begituan. Ya lagi pandemik ini mau main sama siapa gitu? Masa main sendiri gitu? Gak mungkin kan? Jadi gantinya Werewolf ya Among Us gitu. Sebenarnya seru sih kalau misalkan kalian punya temen yang doyan bacot gitu kan, main sambil pakai Discord. Apalagi nih game bisa diupdate, bisa on mic gitu. Wah, seru banget. Buat teman kalian teman bacot tuh pasti ribut dah kalau misalkan bisa on mic gitu kan. Udah gitu kalau misalkan on mic-nya itu kayak game Hello Neighbor, kalau misalkan kalian udah dibunuh sama si itunya Neighbor, apa, bapak-bapak tuanya itu, kalian udah nggak bisa ngomong lagi di mic-nya. Nah, itu paling mantap kayak gitu. Semoga aja sih ya di next update-nya bisa kayak gitu sih. Itu sih opini gue aja ya. Kalau menurut gue sih lebih enak kayak gitu. Soalnya kalau misalkan pakai Discord or telepon pakai WA gitu kan, nanti apa ya, yang udah mati tuh bisa ngasih tahu gitu, kegampangan gamenya. Jadi kegampangan lah pokoknya kalau misalkan pakai Discord or apa or WA gitu kan. Nanti dia tinggal teriak, "Weh, gue dibunuh sama si ini. Weh, gue dibunuh sama si ini. Weh, gue dibunuh sama si ini." Nah, kan nggak seru gitu kan kalau kayak pas lo on mic gitu kan, pas lo dibunuh micnya mati kan, itu kan lebih seru aja gitu kan. Ya tergantung developer gamenya aja sih mau diupdate kayak mana. Kenapa lagi anjing? Kenapa lagi, Cok? Opium. Ngaku cheater. Putih temen yang hijau tua. Oh, cheater apaan sih? Gua cheater. Astaga, masa game beginian aja nge-cheat sih anjir. Mana seru kalau game ginian dong mah di-cheat anjing. Tolonglah, nggak usah nge-cheat main. Nggak jelas banget.
bukan gua. Kalau salah gimana? Biasanya sih yang tukang fitnah itu sih biasanya tuh dia impostarnya. Yang seperti udah gue bilang, kalau memang lu bukan impostar lu tinggal teriak aja, ya udah sini vote gua. Nah, ntar kan dia ngevote lu tuh. Kalau misalkan memang lu bukan impostar, ntar juga dia nyesel ngevote lu. Bener kan gue bilang apa salah vote, nah ntar malah berantem gitu. Buktinya tadi benar gue cheater. Lu tuh ngaku-ngaku cheater, biasanya lu tuh yang jadi sok keras. Siapa sih? Nah tadi kalau menurut gue sih ya siapa ya? Gue liat si Jokowi ini sih dia lagi di CCTV tadi ya. Ungu soalnya nuduh temen gue. dia dendam sama temennya, cok. Deh. Tinggal berapa nih? Tinggal 4 orang doang nih. Sekalinya lu salah pilih lagi, udah 2 kali salah pilih udah mati. Sebenarnya game ini sih buat ngilangin stres aja gitu kan, kayak lu abis lu strike di ML gitu kan, males main game tapi pengen main game, ya udah main game ginian aja, mantap. Kalau gue bilang sih Jokowi bukan anjir, ya cepetin aja. Was not important tuh kan, gue udah bilang. Bego. Udah yang cheater itu udah nggak ada lagi. Musuh. Apalagi sih? Nggak jelas, asal pencet aja. Mampus, gue kesel. Mampus, gue kesel main game gini nih. Emang kesel sih kadang-kadang, soalnya apa ya, kayak kita nggak sadit tuh. Sengaja gue, soalnya dia nuduh gue tadi. Ya udah sih, gue aja sering dituduh main, nggak masalah. Fun aja lah mainnya, nggak usah dibawa emosi coy. Bacot lu orang, udah mati aja. Namanya juga game, lu kalau nggak mau dituduh-tuduh lu main monopoli sono lu. So keras salah lagi, ngaku-ngaku cheater. Kalau emosian jangan main game beginian, udah tahu game ginian mancing emosi. Sono main monopoli no lu. Gak mau emosi lagi, gak mau kalah, lu main Barbie sono. Jangan main game beginian. Bukan jir kuning. Bukan kuning tapi orange yang asli. Orange apa sih? Kalau memang orange, ya game ini udah selesai. Game udah selesai ya, kita menang, krunya menang. Kalau misalkan orange tuh impostar, sedangkan orange nya udah mati, dan tadi sisa 1 impostar, dan orange tuh bukan impostar, dan sedangkan siapa saya ini impostar. Aduh, ini serius, gue kasih tahu yang benar, putih jangan bacot kau goblok. Dari bilang bukan, kan udah mati. Merah, cok, mati aja merah, cok. Kalau gue bilang lu mending vote merah dah. Lu nge-vote merah tuh, masa skip lagi? Skip lagi, cok. Nih ya, kita lihat ini. Merah, cok, kalau feeling gue sih ya. Feeling gue merah, cok. Kenapa karakternya lucu ya? Karakternya lucu gitu anjing, kagak ada tangan.
kita bisa kerjain task juga. Sebenarnya ya kalau gue kerjain task juga udah nggak bakal guna kalau misalkan impostor tuh dua-duanya kagak mati, ya kagak bakal bisa menang walaupun lo udah ngerjain task juga. Nah ada fit kan, wah bangke teman gue sendiri cok, wah bangke cok. Oke kita exit dulu. Dan mungkin game Among Us segini dulu, karena gue udah jelasin dari pokoknya game Among Us segini dulu ya gue maininnya kan. Mungkin nanti gue bakal live game Among Us ini, kalau enggak live Mobile Legend di YouTube nanti. Dan pokoknya gue udah jelasin dari awal video tentang perbedaan dari Among Us dan Werewolf. Semoga membantu bagi yang belum tahu Werewolf atau pengen main Werewolf. Ya udah gue jelasin, dan mungkin kalau kalian belum pernah main Werewolf tapi udah ngerti main ginian, ya kalian bisa main Werewolf. Cuman Werewolf itu ya banyak karakternya aja, jadi mungkin agak sedikit bingung, tapi baca aja buku pemandunya. Kalau enggak kan udah gue jelasin juga tadi kan, semoga bisa dimengerti. Dan kalau menurut gue kasih trik, kalau misalkan kalian bukan impostor, itu kalian berani aja, kayak misalkan kalian dituduh tuh, nah kalian berani aja, yaudah sini vote gue. Nah nanti kan dia vote lu tuh, pas lu dibunuh kan, lu kan dikeluarin dari pesawat, nanti kan lu mati tuh, tadi dia nyesel. Nah itu trik dari gue kalau lu sebagai kru. Tapi kalau misalkan lu sebagai impostor, walaupun gue jarang dapat impostor, tapi gue tahu triknya, yaitu lu jangan nuduh seseorang. Jangan nuduh, boleh nuduh tapi jangan terlalu sering, kalau bisa ditahan dulu nuduh-nuduhnya. Terus lu belaga-belaga ngerjain task, dan lu terus deketin orang terus, tapi jangan dibunuh. Lu deketin orang terus. Kalau misalkan dia lagi rame-rame gitu kan, ada 2 orang gitu, kalian ikutin terus. Nah nanti kalau misalkan kalian udah sepi tinggal sendiri, baru hajar. Nah langsung kabur, terus lu muter lah pokoknya. Nah, nanti tunggu sampai ada yang lihat mayat, lu baru datang. Nah ntar jadi kayak seolah-olah tuh lu baru datang dan yang lihat mayatnya itu yang ngebunuh. Mungkin itu tips triknya dari gua, kalian bisa contoh, atau enggak kalian punya tips sendiri, kalian bisa komen aja di YouTube gua. Oke? Thank you yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kalau nggak suka bisa langsung skip aja videonya. Oke? Thank you guys, see ya.